kesaksian tadi coba kita telaah, saudara-saudara. Ini indah sekali. Ini persekutuan kalau yang membagi berkat itu indah luar biasa. Dari satu kesaksian ke satu kesaksian yang lain. Kalau diperhatikan nanti kan antagonis semua. Yang satu justru merasa salah, bertobat, ditolong Tuhan. Yang satu merasa diberkati Tuhan, sombong jadi jatuh. Ya dah? Yang satu, asal aku melayani Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Benar tidak? Coba, kita harus belajar, saudara-saudara. Sebab itu memang kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita akan menjadi dewasa. Dan tidak akan tergoyahkan. Biarpun ada angin menderu, ada ombak memukul, tetap kita selamat. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, maha perkasa. Tetapi kerap kali kita apa? Tidak waspada. Ini loh. Kenapa Bapak tadi bersaksi mengatakan bahwa sudah berdoa loh. Berdoanya apa? Kalau mereka salah, beribu ampun, kasih roh. Wah, gampang dong? Gampang. Kalau ngomong. Tapi prakteknya kena teng. Yang kena apanya tadi? Gengsinya. Mesti itu naik. Langsung yang keluar apa? Ampun. Vonis yang keluar. Ini loh saudara. Sebab apa? Sebab hati dan daging belum searah. Ini. Engkau harus dididik oleh Tuhan sampai searah. Apa yang engkau lakukan, engkau yang katakan, itu keluar dari hati. Ini. Sekarang saya tanya, apakah satu karunia daripada Tuhan yang berlimpah-limpah itu satu jaminan? Apakah karunia yang diberikan oleh Tuhan itu keberhasilan maupun segala perkara suatu jaminan? Tidak. Justru yang diberi banyak dituntut banyak. Yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak. Beda loh. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak. Ada 3 hal, hati-hati. Nah sekarang saudara bilang apa? Kayak tadi kesaksiannya tadi ya. Salah sedikit saja, terus 4 cabang mau ditutup. Serat. Sebab apa? Dia diberi banyak, dituntutnya banyak. Salah sedikit, ceplok. Wah. Kalau yang enggak tahu banyak, cuma sedikit lah. Enak mana? Hah? Mau diberi banyak, tuntutannya sedikit, ya kan? Bener enggak? Ya. Lah itu sebetulnya sifatnya siapa loh? Hah? Sifat daging, ego. Ini loh saudara. Banyak kadang-kadang Tuhan mengatakan, Pak Ishak saya ini salah sedikit saja kok. Loh, salah sedikit? Terus diapain? Pulangnya kok banyak. Loh, itu tandanya kamu pasti dipercayakan banyak. Tetapi kalau engkau dipukulnya sedikit, itu malah kamu harus sedih hati. Kok sedikit ya Tuhan? Mau dipukul yang banyak. Loh, itu harusnya begitu. Lah itu tandanya, saudara kalau pakai mikroskop, tambah kelihatan yang kecil-kecil, kelihatan yang gede-gede. Yang kecil-kecil. Yang tidak kelihatan mata telanjang, kelihatan semua. Itu harusnya orang Kristen. Loh, tapi kepengennya apa? Yang kelihatan yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil jangan kelihatan. Loh, itu tambah blow-on atau tambah pinter? Loh, kalau Anda itu mulai tua, matanya itu sudah pakai kacamata. Itu malah, yang kecil-kecil malah hilang atau malah kelihatan? Malah hilang. Kelihatannya yang gede-gede. Sebetulnya itu baik loh. Menurut dunia. Sebabnya apa? Bapak-bapak ini, kalau tambah tua istrinya tambah baik apa tambah jelek?
Jujur. Yang bilang baik kan ibunya. Bapaknya dong, jangan malu. Ada ibu-ibu enggak apa-apa. Tambah baik mana jelek? Tambah baik. Takut sama ibunya. Nah, jadi secara jasmani ya, jasmaninya kelihatan tambah jelek. Jadi kalau enggak pakai kacamata tambah baik dah. Betul dah? Keriputnya enggak ketok. Tambah lama tambah remeng-remeng kita. Jadi kelihatannya masih masa muda dulu ya dah. Tapi saudara perhatikan. Itu dunia. Tapi kalau engkau di dalam Yesus, ini saya alami sendiri. Tambah lama tambah baik. Yang jelek tidak kelihatan. Sampai heran saya. Saya bilang, loh Tuhan, istriku itu sudah setengah abad ini. Saya bilang, saya sudah setengah abad, dia setengah abad. Saya bilang, kok cinta saya kok tambah dalam ini piye? Bingung saya. Sebabnya apa? Loh ini saya buktikan sendiri. Sampai heran luar biasa. Istri saya itu kulitnya jadi tambah lama itu tambah tidak kuat. Betul loh. Tambah peka sekali lalu terjadi eksim. 3 tahun. Bayangin. Tapi saya lihat dia kok malah kesengsem. Saya bilang, loh eksim kok malah kesengsem? Kok bingung saya? Saudara tahu, justru di situ letaknya orang Kristen. Saya barusan tahu di situ itu kasih. Setelah saya menyadari, saya berdoa, Tuhan, Engkau kan tidak pernah memberikan penyakit ini. Ini bukan daripadamu. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh. Tuhan jawab, itu tidak soal. Itu dapat dihilangkan dalam waktu 3 hari. Pakai apa? Aku kasih hikmat. Kasih aja obat ini. Langsung hilang dalam 3 hari. Bersih mulus lagi. Loh. Ini loh anak Tuhan itu jangan menghadapi musibah sedikit itu sudah grogi. Belum sudah, loh, kok begini Tuhan? Loh, pertama kali kok begini Tuhan? Itu saja sudah merupakan suatu gerutuan yang paling kecil. Nanti lama-lama, kok enggak sembuh? Lalu setan mulai ngomong, lah Tuhanmu mana? Aku enggak disertai lagi. Mulai jauh dari Tuhan. Saudara harus mengucap syukur. Sebab kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau dilihat yang jelek, tidak ada satu yang bisa masuk surga. Betul enggak? Coba orang segini banyaknya berani bilang, ada yang baik. Ya, suami bilang, istriku balik. Kalau di depan suaminya. Kalau di depan istrinya, coba di luar. Nanti kan lihat yang lain. Kalau pasti lebih baik daripada istrinya. No? Nah, ini terus terang, jujur saja. Iya tak? Ibu-ibu juga begitu tak dulu. Belum kena. Dia, aduh paling baik. Setelah kena belangnya kelihatan semua. Aduh, hatinya sakit, ditipu. Ditutup-tutupi dulu. Nggak ngaku. Sekarang jadi suamiku, jadi belangnya kelihatan semua. Kecewa. Betul nggak? Perlu perlepasan itu. Sebab kecewa itu akarnya, akar pahit. Sebab mulai kecewa, nanti kalau suaminya ngolok baikin sedikit, apa yang ngomong di sini? Pura-pura. Loh betul enggak? Ini loh, hati-hati. Bersihkan, kosongkan cawan bejanamu. Supaya menjadi berkat yang luar biasa. Ini pengalaman sungguh saudara. Kalau engkau ikut Tuhan, tambah lama, tambah kelihatan yang baik. Indah dengan Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Jadi nanti kalau kena firman Tuhan ngaku loh ya. Jangan malu-malu ya. Sebab ini terus terang saya kalau bawa firman Tuhan tidak tedeng ngaling-ngaling. Saudara senang biar puji Tuhan. Tidak senang tidak apa-apa. Saudara tidak gaji saya. Tidak diundang lagi ya tidak apa-apa beneran. Tidak capek. Nah, saya kerja buat Tuhan. Jadi saya tuh orangnya tidak peduli saya. Pokoknya cos-plos. Nah, ya dah. Apa yang Tuhan berikan saya sampaikan.
Saudara mau terima syukur, enggak mau terima syukur, yang penting nanti ketemu di surga apa enggak. Yang enggak ketinggalan, ya enggak bisa nyalahke. Aku dulu sudah diperingatke sama Pak Yusa. Nah, kalau bilang, aku enggak diperingatke. Saya bilang, lu kok enggak ketemu? Gimana? Kok hilang? Sudah diperingatkan, tapi mengeraskan hati, ketinggalan. Nah, salahmu. Ya dah. Nah, nanti kalau siapa tahu di antara saudara ada yang kedudukannya lebih tinggi, saya pulang dulu, saya mesti nyambut engkau loh. Nanti caranya di sana itu masuk pintu gerbang, itu kelompok yang pertama, tingkatan paling bawah, itu mesti menyambut. Rantang-rantang, selamat datang di Firdaus. Wah, masuk. Jalan terus. Wah, tingkatannya lebih tinggi. Di sana, selamat datang di Firdaus. Nah, siapa tahu saya nyambut kamu, akan rugi. Nah, kalau saya dulu yang memberikan pesan, kok saya nyambut dia. Nah, saya bilang, Tuhan, jangan ya Tuhan. Tolong dong, dia naik ya, saya naik dong Tuhan. Nah, jadi jangan mau ketinggalan. Ya, tidak jaminan. Seperti yang saya katakan tadi, suatu karunia Tuhan itu tidak merupakan jaminan bahwa engkau akan selamat. Tetapi pertobatan, ketaatan, kesetiaan melekat kepada Yesus terus itu suatu jaminan. Percaya itu suatu jaminan. Tapi karunia Tuhan tidak merupakan jaminan. Itu anugerah. Ada seorang wanita di mana pada waktu dia di SMA, dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia mau ujian, dia begini, Tuhan, kau kan kuasa. Aku ujian tidak bisa, aku mau sekolah Alkitab Tuhan. Tapi ujian SMA saya jatuh sakit. Kalau engkau memang menghendaki aku sekolah Alkitab, tolong ujianku supaya aku lolos. Saudara tahu, di dalam ujian itu, dia tidak belajar sama sekali. Kalau dia melihat Amerika Latin ini, penghasilannya apa? Dia langsung dapat lihat. Ada karung-karung jagung dilempar dimakan ayam. Lihat, oh jagung, tulis jagung. Jadi tiap jawaban dipimpin Tuhan, semua lulus. Nomor 2 satu sekolahan. Dan dia pada waktu sudah sekolah Alkitab, kemudian setengah jalan keluar karena dia kecewa. Dan akhirnya dia kawin dengan orang yang agama lain. Selama 3 tahun hidup menyangkal Yesus. Ya, sengsara. Akhirnya dia mengalami satu pukulan yang paling berat. Dia bertemu dengan Yesus kembali. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku sekarang tidak mau meninggalkan engkau kembali. Baik Tuhan, di luar engkau. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu berani ambil risiko? Ya Tuhan, aku tahu risikonya. Kalau suamiku pulang, dia melihat aku membaca firman-Mu dan aku akan kembali kepada dalam tangan-Mu. Pasti aku diusir keluar. Betul, suaminya keluar dari luar kota datang. Dia lihat istrinya mulai baca Alkitab dan percaya. Langsung ditanya, kamu kembali Yesus? Ya. Pilih. Besok aku ke kantor. Kalau engkau tetap dengan Yesus, aku pulang dari kantor tidak mau lihat wajahmu. Keluar dari rumah ini. Pilih antara Yesus atau aku, sayang. Dan dia berkata, aku pilih Yesus. Ya, keluar. Dia sekarang hidup sendiri menjadi seorang penyiar untuk radio anak-anak Tuhan. Saudara tahu, saudara harus bayar dengan harga yang mahal. Kalau engkau diberikan, engkau dicintai Tuhan, engkau dikaruniai banyak, engkau tidak tetap melekat kepada Dia, engkau harus bayar. Harganya cukup mahal, saudara. Maka dari itu segera lepaskan. Kalau sudah tahu salah, segera bebaskan. Akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membebaskan engkau dan mengembalikan kedudukanmu semula. Jangan takut, apapun boleh terjadi. Dengan Yesus segala perkara dapat kita lakukan. Dalam Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 4 terlebih dahulu, dosa Yehuda telah tertulis
dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati manusia mereka, dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka, memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu. Di segenap daerahmu, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus dan akan menyala untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan dan anak-anak-Mu mendengar. Tuhan, kalau firman-Mu pada hari ini cukup keras kepada anak-anak-Mu, justru Engkau mengasihi mereka, Tuhan, supaya mereka menjadi laskar-laskar yang pilihan, menjadi anak-anak Tuhan yang militan, dan bukan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah dewasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus sendiri yang akan berbicara. Dan kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dan curi firman Tuhanku ini. Dan kami tutup mulut-Mu, jangan Kau tambahi dan kurangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Yehuda, di dalam penglihatan daripada Nabi Yeremia ini, mengapa Yehuda yang kena? Dikatakan bahwa dosa Yehuda seperti batu yang diukir dengan pena besi yang matanya itu intan. Dosa itu demikian sudah melekat dan terukir. Mengapa ini sampai Yehuda mengalami perkara seperti ini? Padahal dia bangsa pilihan. Kenapa bangsa lain tidak diurusi Tuhan? Saudara dan saya bisa mengatakan apa? Itu orang yang tidak bertuhan. Salah malah berzina, malah berbuat menipu. Berkatnya malah melimpah. Saya salah sedikit saja dipukul sampai bangkrut. Justru karena engkau anak Tuhan. Justru karena engkau disayang Tuhan. Kalau kamu bukan anak Tuhan, tidak pernah diurusi. Coba di antara saudara-saudara, siapa yang pernah ngurusi anak orang lain? Kalau anakmu sendiri, tidak nurut, geblek. Anak orang lain, malah berani geblek. Anak saudara diajari sama anak orang lain. Yang digeblek anak saudara atau anaknya orang lain? Anak sendiri. Demikian juga anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kalau diajari berbuat dosa oleh anak-anak iblis, yang diajar anak Tuhan. Bukan anak-anak iblis. Anak iblis malah jaya, malah diberi berkat sama setan. Sebab apa? Sebab bapaknya memang bapak setan. Dan dia senang kalau anak-anak Tuhan hilang. Jadi kalau saudara diajak, dan mereka tambah diberkati, itu lumrah. Karena setannya senang. Ya benar, supaya anak Tuhan itu turut jadi anak saya. Nah, padahal saudara itu perhatikan. Harga jiwa saudara. Karena apa? Karena saudara hanya mengalami apa? Secara rohani, tidak secara jasmani. Sehingga saudara tidak mempunyai pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi. Tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Rohaninya sih tahu, jasmaninya tidak tahu. Tidak kenal. Kalau kenal itu harus rohani dan jasmani. Saudara kalau sudah mengenal jamahan Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Dunia tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena jamahan Tuhan itu luar biasa. Di dalam hati kita ada damai sejahtera. Tetapi kalau engkau sudah dijamah Tuhan secara jasmani, aduh, air mata tidak bisa kamu bendung. Saya tidak bisa membayangkan, kata-kata tidak ada yang dapat menggambarkan.
Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan hanya ngomong, Yusa, hanya nama saya disebut 3 kali. Tapi rambut saya dilus-lus. Yusa, Yusa. 3 kali Tuhan jamah saya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Hanya menangis, menangis, menangis. Karena Tuhan berbicara banyak. Dan dia berkata, aku mengasihi kamu lebih daripada ibu dan ayahmu. Aku mengasihi engkau lebih daripada dunia ini. Dan saya melihat bagaimana kasih Tuhan, saudara. Luar biasa. Tubuh ini rasanya menjadi ringan. Dan semuanya menjadi kudus di hadapan hadirat dia. Saya tidak pernah bisa melupakan dia. Karena apa? Karena kasihnya. Maka pada waktu dia mengatakan, tinggalkan semua untuk aku. Ya Tuhan. Maka pada waktu dia tinggalkan, pergi. Aku utus engkau. Ya Tuhan. Dan meskipun saya harus meninggalkan anak istri, tidak menjadi soal. Tidak pernah masuk dalam pikiran saya, nanti istriku bagaimana, nanti anakku bagaimana. Tapi kita mempunyai keyakinan. Kenapa? Tuhanku lebih kuasa untuk memeliharakan dia daripada kalau aku suaminya ada di rumah di dekat dia. Ini loh saudara. Mengapa? Karena sudah mengalami jamahan dia. Engkau pribadi demi pribadi harus mengalami. Mintalah. Itu hak kita menjadi anak-anak Tuhan. Asal engkau menyenangkan hati dia. Dia pasti mau datang untuk mengunjungi engkau khusus. Jamahan Yesus secara jasmani, itu Yesus pribadi, bukan Roh Allah Kudus. Jamahan Yesus di dalam hati, itu Roh Allah Kudus yang menjamah. Tetapi jamahan jasmani, Yesus pribadi, karena dia sudah pakai tubuh baru. Dia kalau menjamah, bisa dijamah, bisa dirasakan, bisa dipegang, dan bisa dinikmati, saudara tahu. Luar biasa Allah kita itu. Dan dia janji, jikalau engkau mengasihi aku, jikalau engkau menurut firmanku, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Ini loh saudara. Dan ini janji daripada Allah kita. Kalau Yeremia dikasih tahu bahwa Allah kita, Allah yang adil, Allah yang menghukum. Padahal kita orang Kristen sekarang ditipu setan. Bukankah Yesus itu kasih? Hukum Taurat sudah dirubah. Dalam perjanjian lama, kalau kita mau kenal sifat Allah yang sejati, baca perjanjian lama. Perjanjian lama daripada Allah memimpin bangsa Israel, itu sifat Allah yang asli. Di mana salah hukum. Ampun, diampuni. Minta tolong, ditolong. Mujizat dinyatakan. Apa Yesus? Sama enggak? Sama Allah yang di perjanjian lama. Nah, ini banyak orang Kristen yang mengatakan, oh enggak sama. Yesus di perjanjian baru, kasih. Enggak pernah dihukum. Kesaksian-kesaksian menyatakan, salah sedikit dihukum enggak? Hah? Pak, dihukum enggak, Pak? Dihukum. Loh, kok enggak sama? Yesus tidak pernah berubah. Saudara harus belajar firman Tuhan, jangan ditipu setan. Sebab Yesus, status Yesus pada waktu di dalam dunia, dia manusia tulen. Dia justru memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi manusia yang diperkenan Allah. Ini loh saudara. Kita kerap kali ditipu oleh setan. Yesus tidak gitu kok. Tinggal bilang, dosa tidak apa-apa. Bisten, minta ampun, sudah ampun. Nanti dosa lagi, minta ampun, dosa lagi, minta ampun, dosa lagi, minta ampun. Nah, sampai kiamat dosa terus. Saudara tahu. Pertobatan tidak kembali kepada masa yang lalu. Tetapi banyak orang Kristen yang apa? Justru kembali masa yang lalu. Sebab masa yang lalu manis secara daging.
Tapi kalau saudara sudah mencari orang Kristen yang sungguh, dunia tidak ada artinya. Semua ditinggalkan. Dan hanya Yesus, Yesus, Yesus. Sebab turut Yesus dapat segala-galanya. Surga dan dunia. Ini banyak orang Kristen ditipu. Miskin di dunia tidak apa-apa. Asal kaya di surga. Siapa bilang? Alkitab tidak pernah bilang begitu. Miskin di dunia. Allah Yesus sudah berjanji, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan naik terus ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak akan turun. Engkau akan memberi pinjam dan tidak pinjam.